Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pada video kali ini ingin mempresentasikan tentang kontribusi ilmu pengetahuan dalam kemajuan peradaban Islam. Berikut adalah anggota kelompok 6. Next slide. Oke. Next akan disampaikan oleh Sela. Ya, ilmu pengetahuan dalam Islam dipandang sebagai kebutuhan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan memberi kemudahan dalam mengenal Tuhan. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa ilmu pengetahuan merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berakal. Lanjut. Ahwal syakhsiyah atau hukum Islam. Al-ahwal syakhsiyah atau hukum Islam yaitu fikih yang mengatur hubungan antara suami istri, anak dan keluarga. Pokok kajiannya meliputi munakahat, mawaris, wasiat dan wakaf, wakaf duri atau wakaf untuk keluarga. Kontribusi hukum Islam di Indonesia adalah dalam pembentukan atau pembangunan hukum nasional dapat dilihat dari dua sisi, yaitu pertama dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional. Next. Dan kedua dari sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku secara khusus dalam bidang hukum tertentu. Lahirnya beberapa regulasi atau peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia khususnya tentang hukum keluarga, wakaf, pengelolaan zakat, sistem pendidikan, dan lain-lain. Yang dimana hukum Islam itu sendiri membumikan asas-asas hukum Islam dan istinbat ahkam dalam pembangunan hukum nasional, menempati posisi yang strategis dibandingkan tuntutan pemberlakuan hukum Islam yang formalistik. Selanjutnya. Beberapa hal yang dapat kita lakukan dalam mengimplementasikan hukum keluarga di tengah masyarakat. 1. Memberikan layanan jasa di bidang hukum keluarga dan peradilan Islam kepada masyarakat. 2. Membantu mengedukasi masyarakat yang masih awam mengenai hukum keluarga dalam Islam. 3. Membantu terlaksananya ketentuan-ketentuan hukum keluarga sesuai ajaran Islam. Lanjut. Selanjutnya, ekonomi Islam. Ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntunan kehidupan. Para cendekiawan menganggap kesejahteraan umat manusia merupakan hasil akhir dari interaksi panjang sejumlah faktor ekonomi dan faktor-faktor lainnya, seperti moral, demografi, sosial, dan politik. Kegiatan ekonomi merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Ekonomi Islam sebagai terpenuhnya dan terpeliharanya maqasid syariah, atau agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sehingga tercapai falah atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Peran ekonomi Islam dalam kemajuan peradaban Islam diantaranya membantu menerapkan perekonomian negara yang berpacu pada syariat Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, menghindari perekonomian negara, riba dan lain-lain, meningkatkan kualitas program pengabdian masyarakat di bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis Islam dalam mensejahterakan dan memberdayakan umat. Penyebaran dakwah Islamiyah khususnya di bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis Islam. Next. Ekonomi Islam mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi umat manusia, merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam. Oleh karena itu, tujuan akhir dari ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam tersebut, yakni mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Next, informatika. Informatika. Tidak bisa diragukan lagi bahwa seiring perkembangan zaman, kemajuan teknologi mampu membawa perubahan besar terhadap dunia, termasuk terhadap sebuah peradaban. Secara tidak langsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk mengamati dan meneliti dengan menggunakan akal kita agar mampu memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Informatika. Dengan begitu, kita bisa mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin atau yang menjadi rahmat bagi alam semesta.
berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 80 yang artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. Berdasarkan tafsirnya, Islam menganjurkan kita untuk menciptakan atau membuat alat yang dapat memudahkan pekerjaan kita. Dan itulah teknologi. Teknologi memang memiliki dua sisi. Ia bisa bermanfaat apabila digunakan dengan tujuan yang baik, seperti meningkatkan akses terhadap informasi keagamaan sebagai acuan untuk waktu ibadah, memudahkan cara untuk beramal kepada sesama sebagai penyedia konten, ceramah video keagamaan. Dan yang paling penting, kita generasi muslim sebagai agen of change untuk menyebarkan dakwah dan syariah dan siar agama melalui sosial media dan website. Next. Beberapa hal yang dapat kita berikan kepada masyarakat sebagai upaya untuk memajukan peradaban Islam. Yang pertama, menjadi fasilitator dakwah di sosial media yang mudah diterima oleh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan aplikasi syariah seperti Al-Quran digital yang memudahkan kita saat untuk membaca Al-Quran. Jeda dulu nggak absen nih? Lanjut aja Kak Bapak. Inilah saat kita sebagai generasi muslim untuk memanfaatkan teknologi dengan baik agar bisa bermanfaat untuk suaraku udah masuk ulang ya. Ya, baca. Inilah saat kita sebagai generasi muslim untuk memanfaatkan teknologi dengan baik agar bisa bermanfaat untuk umat dan agama. Kalau bisa, kita jangan hanya memanfaatkan saja, tapi juga mulai berkreasi untuk menciptakan teknologi baru yang mampu mewujudkan peradaban Islam. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.